Bagaimana kabar kalian hari ini? Cukup baik. Cukup baik. Cukup baik ya. Semoga segera baik-baik ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sebelum ibu menyampaikan materi lebih jauh ya. Kita alangkah baiknya berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Karena doa itu penting agar lancar. Oke, silakan berdiri. Doa. Silakan sikap kalian dalam berdoa diperhatikan ya. Naturang pangandaran awit berdoa mulai. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin mengecek kehadiran. Jumlahnya 36 orang. Semua hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Absen berapa? 8. Di kadek dari berapa? Ini tandanya ini malas ini ya. Jadi kehadiran itu penting ya. Sampai apa? Kalau alfanya 1 minggu 5 kali alfa, nanti kalian yang mungkin bukan itu yang mungkin. Ya, kehadirannya. Karena itu juga sangat berpengaruh terhadap penilaian kalian. Setelah kehadiran sudah 35 orang hadir, sekarang kalian menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, untuk menilai sikap nasionalisme kalian sebagai seorang peserta didik. Kalian juga harus tahu lagu-lagu nasional Indonesia itu apa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul apa tadi? Merdeka Sebentar. Tahu kalian? Silakan berdiri. Jadi kalian dalam menyanyi lagu nasional berdiri. Posisi tangannya di samping harus tidak boleh karena ini dalam menyanyi.
kejadian dalam teks eksplanasi tersebut. Ya, nah, sekarang kita akan melanjutkan KD selanjutnya, yaitu tentang mengonstruksi teks eksplanasi. Ya. Tapi sebelum itu akan menjelaskan dulu. Nah, ini ada persepsi. Ya, dulu kita menjelaskan tentang indikator tata tujuan pembelajaran. Silakan kalian simak dulu video berikut. Silakan sediakan buku tulis apa yang perlu dicatat dari apa yang kalian simak ini ya. Nanti ketika ibu bertanya kalian harus bisa menjawab. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran atau bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan, kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap terjadi setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang menyentuh. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka, jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Ini videonya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekarang kalian kan sudah menyimak video yang disampaikan di depan. Sekarang ibu bertanya, apa informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa angkat tangan? Yuk, ya. Informasi yang saya dapatkan setelah melihat video adalah pengertian gempa bumi, dan di mana gempa bumi itu merupakan guncangan atau gerakan pada bumi ini yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Terus bagian gempa bumi yang digunakan menjadi dua. Terus hal-hal yang dilakukan jika terjadi gempa, dan dengan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan gempa bumi, kita bisa mengurangi risiko yang akan terjadi. Mengenai pengertian tentang gempa, kemudian ciri-ciri apa gempa tadi ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika sedang terjadi gempa. Misalnya ketika sedang berada di ruangan, kalian dengan cara apa tadi? Siapa yang menyimak? Dengan cara ya, berlindung di bawah meja. Kemudian ketika berada di gedung yang tertinggal, kalian disarankan tidak boleh berada di dalam. Kemudian ketika berada di luar ruangan, ketika berada di luar, kalian harus menghindari apa?
dua pohon. Terus yang listrik. Kemudian apa lagi yang kalian semua ada lagi? Ada? Kalau kalian terbuka, ya, mendapat pertolongan pertama. Jadi itu yang kalian terima ya. Bapak aku tidak kalian sudah apa namanya? Dalam kalian menyimak sudah sangat bagus, sudah mengetahui apa yang disampaikan di dalam video. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan ini kompetensi dasar 4.3. Ini yang minggu lalu tentang 3.3, yang sekarang 4.3, yaitu tentang mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam tes eksplanasi secara tulis atau dari sana. Jadi ibu memilih secara tulis ya. Itu kompetensi dasar. Kemudian ini indikatornya. Inilah yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu kalian harus bisa mengembangkan informasi, pengetahuan, urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara tulis. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengembangkan, kalian bisa mengkomunikasikan informasi yang kalian dapatkan itu secara lisan nanti di depan ya. Nah itu indikator, ingat ya, mengembangkan dan mengkomunikasikan. Selanjutnya tujuan pembelajaran ada dua juga, indikator dua, tujuannya juga dua. Jadi tujuan yang pertama itu dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ibu menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning. Jadi di sini kalian harus menghasilkan suatu proyek. Proyeknya itu apa? Tulisan, nanti kalian membuat teks eksplanasi. Nah, jadi peserta didik ya berkaitan dengan berbagai media audiovisual. Peserta didik dapat mengembangkan informasi kejadian dalam teks eksplanasi secara tulis dengan rasa ingin tahu, percaya diri, religius, nasionalisme, kemudian kerjasama, tanggung jawab, disiplin dalam proses pembelajaran. Jadi kalian selama belajar ini harus disiplin. Kemudian rasa ingin tahu, ketika ibu menjelaskan, kalian ada yang bertanya. Ya, kemudian tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, kalian harus tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang sama, saintifik dan model pembelajaran project based learning berbantuan media audio visual. Peserta didik dapat mengkomunikasikan informasi tentang pengetahuan kejadian dalam teks eksplanasi dengan rasa ingin tahu, apa tadi? Ingin tahu, percaya diri, tanggung jawab, disiplin dalam proses pembelajaran. Tadi nasionalisme sudah dibuktikan dengan menyanyikan lagu nasional apa tadi? Kemudian kalau nilai religius sudah berdoa sebelum pembelajaran. Di akhir juga berdoa. Ya, rasa ingin tahu pembelajaran hari ini, kalian ingin tahu apa sih teks eksplanasi, bukunya apa, kita masih rasa ingin tahu. Kalian bertanya dalam diskusi, kalian kerja kelompok. Disiplin dalam pembelajaran, itulah tujuan pembelajaran. Ya, sudah? Itu mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya di dalam pembelajaran selain tujuan, kalian juga harus harus menyampaikan penilaian yang akan ibu lakukan dalam proses hari ini. Yang pertama itu adalah nilai
ada nilai pengetahuan keterampilan. Ya. Kemudian metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi. Jadi ada diskusi kelompok. Ya, ini siap-siap. Sekarang selanjutnya, nah, di sini ada tes awal. Silakan sebelum ibu menyampaikan tentang materi tentang konstruksi tes deklarasi, sekarang keluarkan dulu gawai kalian. Sekarang baru boleh keluarkan gawai itu HP. Tidak gawai HP, keluarkan HP kalian. Ya, kemudian kerjakan sesuai tim tersebut. Ya, itu pasti waktu berapa menit itu? Cukup 2 menit cukup. Ya, jadi silakan dijawab dulu sesuai pengetahuan kalian ya, karena di sini ibu belum ya ibu sudah ya, coba lihat sudah kalian ketik linknya sudah. Susah ngetiknya ya? Kalau susah ibu kirim ke grup WA kalian. Ada grupnya, masih ingat grupnya? Kirim. Kirim sudah sampai. Jadi ada link pretest, diklik ya. Tes. Ya ya. Saya mau beri waktu 5 menit. Ini yuk berikan contoh tes eksplanasi. Silakan disimak. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berbentuk seperti sayuran, kertas, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau bungkus makanan. Sampah anorganik adalah pro, kalen, dan sebagainya. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah organik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di masyarakat. Sampah menggana dari biasa berserakan di sekitar kita. Namun, sampah tersebut memberikan dampak besar seperti saat penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menghasilkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan menyebabkan penyakit seperti mutabir dan DBD. Banyak sekali dampak yang dapat kita rasakan jika kita selalu mengumpulkan sampah sembarangan. Itu kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan, mulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah organik dapat diolah kembali menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Jadi sebelum kita bahas videonya, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Satu kelompok 5 orang. Nah, jadi tadi sudah ibu informasikan mengenai struktur teks eksplanasi kemudian tadi juga sekalian sudah menyimak video tentang
Kira-kira apa yang dijelaskan tadi? Makanya cuma secara berkelompok. Sampah merupakan barang atau benda yang keberadaannya sangat bergantung pada sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Dia termasuk tadi apa pernyataan umum mengenai sampah. Jadi menjelaskan tentang apa yang benar. Yuk, apa yang kalian dengar tadi? Enggak? Sampah ya, sampah itu apa? Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Ya, kalian pernah membuang sampah sembarangan? Tidak boleh. Nah, itu mengganggu kesehatan kalian. Nah, ini ada jenis sampah. Ada dua. Ini termasuk bagian dari pernyataan umum. Ya, nanti kalian dengar pernyataan umum itu pengertian sampah, kemudian bagian-bagian dari sampah. Kemudian setelah itu ada Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, kertas, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk yang dibungkus atau daur. Sampah organik adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik, botol, galon, dan sebagainya. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah organik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sampah merupakan salah satu. ini sebab akibat. Sebab akibat sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Kemudian apa lagi dijelaskan sana? Dampaknya itu seperti dalam banjir, longsor, itu termasuk sebab akibat. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, dia termasuk apa? Ya, deretan penjelang. Ini masuk sebab akibat. Ya, paham ya? Jadi ketika nanti kalian menyusun teks eksplanasi, harus kalian tahu ini sebab akibatnya. Kemudian selanjutnya Nah, yang sering kali ditemui dari masyarakat, sampah menengah dari yang biasa berserakan di sekitar kita. Namun, sampah tersebut memberikan dampak yang besar, seperti sampah jaket, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan. Yang keberadaannya sangat masyarakat sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berbeda seperti sayuran, kertas, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau dibungkus makanan. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik, botol, galon, dan sebagainya. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah organik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali ditemui di masyarakat. Sampah menengah dari yang biasa berserakan di sekitar kita. Namun, sampah tersebut memberikan dampak yang besar,
sampah yang dibiarkan beruntung akan mendatangi bau yang tidak sedap, sehingga ini tadi. Ya, ini akibatnya sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara nantinya. Akan mendatangkan penyakit seperti bakteri dan DBD. Ya, jadi ingat ini ada edukasinya juga ini. Kalian jangan pernah membuang sampah sembarangan lagi. Ya. Apa kira-kira yang kalian dapatkan dari informasi tersebut? Interpretasi itu sama dengan menyimpulkan. Coba hasil kesimpulan dari sampah itu siapa yang bisa membaca? Ya, siapa? Interpretasinya adalah banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik diolah menjadi pupuk atau kompost untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Jadi banyak sekali dampak yang terjadi ketika membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi tadi ada dua jenis sampah, ada anorganik, ada organik. Jadi kalau yang bisa didaur ulang itu apa? Organik tidak bisa didaur ulang. Jadi itu harus itu yang tidak boleh dibuang sembarangan. Itu nanti akan menyebabkan beberapa pencemaran, atau juga bisa menyebabkan bencana banjir. Ya, jadi itu disimpulkannya. Jadi interpretasi hasil kesimpulannya. Jadi dijelaskan kembali tentang keseluruhan yang kalian bahas. Sudah? Nah, itu tentang struktur. Kira-kira ada yang bertanya? Setiap kelompok sudah paham? Benar, sudah paham? Kalau tidak ada yang bertanya sudah paham, itu akan bagikan SKPD, nanti dikerjakan ya. Silakan nanti diskusikan dulu berkelompok SKPD-nya. Bila dibuka yang sudah dapat sudah dibuka materinya dapat. Itu struktur dan kalian sekarang membawakan tentang tes eksplanasi tentang materi tentang tsunami ya. Silakan. Ya. Kembangkanlah informasi untuk pengetahuan dan seputar kejadian dalam tes eksplanasi secara tulis pada gambar di bawah. Kalian mengembangkan sesuai struktur. Di sana kan ada gambar. Di gambar tersebut itu kita memberikan keterangan yang pertama itu bahwa menyebabkan perubahan dasar laut dan air mengukur. Kemudian yang kedua, dengan adanya gempa ada gelombang besar terbentuk dan naik sampai sekitar 800 km per jam. Kemudian yang ketiga, gelombang melambat di pantai dan landai, namun meningkat lagi di area yang tinggi. Silakan itu diskusikan, kalian buat, kalian kembangkan informasi yang ada di gambar tersebut ke dalam suatu teks sesuai pengetahuan yang kalian dapatkan tadi. Silakan kalian diskusi, cari dulu informasi di internet, gunakan bawah sekarang kalian sekarang ya. Informasi tentang informasi yang itu masuk.
struktur ya. Kalian sudah mencari informasi, sudah kalian temukan informasi yang berkaitan gambar, sudah ya. Nah, sekarang sudah kalian dapat informasi, kembangkan dari informasi itu sesuai dengan gambar. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit cukup. 10 menit. Kalian nanti buat dulu di buku tulis, baru kalian salin ke LKPD biar rapi nanti tulisannya ya. Kalau langsung kalian tulis di LKPD nanti coret-coret. Ya, silakan memberikan waktu 10 menit cukup. Ya, ada yang membuat pernyataan umum, ada yang membuat pernyataan kesimpulan, ada yang menyimpulkan. Kalau sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Ya, Ibu akan menilai proyek kalian. Silakan nanti per kelompok presentasi ke depan. Kemudian kelompok yang lain yang tidak presentasi, silakan menanggapi. Boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan. Kalau memang sudah bagus, nanti mengembangkan presentasinya. Saya mengusulkan bagus, ya. Silakan. Sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok what sudah ya? Silakan boleh. Penganjali. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan LKPD yang telah kami buat, yang berjudul tentang teksonasi, lebih tepatnya ke tsunami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri secara masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dika Berenda, nomor absen 21. Di sini tugas saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Lutfi Adnani, absen 29. Di sini saya sebagai menjelaskan pernyataan umum. Pertama, nama saya Juliana Rusdi, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang deretan produksi. Kenalkan, nama saya Juliana Rusdi. Di sini saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Imam Disantara, absen 12. Baik, karena perkenalan kami sudah selesai, kami akan lanjutkan ke pernyataan umum dibantu oleh teman saya, yaitu Putri.
Pernyataan umum, tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu berjalan dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Jadi tsunami adalah gelombang laut yang datarnya dengan tiba-tiba kecepatan gelombangnya menuju kawasan pantai itu sangat tinggi. Fenomena ini terjadi akibat adanya aktivitas gempa di bawah laut atau aktivitas gunung berapi. Dan deretan penjelasannya dijelaskan. Deretan penjelasan sebab akibat hingga kepadatan dan perubahan pada dasar air meningkat dan menurun, maka pada saat itu tsunami mulai terbentuk. Patahan yang terjadi membuat keseimbangan air laut menjadi tidak benar-benar. Patahan yang besar yang menimbulkan gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Setelah gelombang terjadi, air laut akan kembali menurun dan datang ke permukaan dan akan menimbulkan gelombang besar atau tsunami. Kesimpulannya, faktanya tsunami dapat menjadi salah satu fenomena alam yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak ada yang mengalami investasi. Dan itu pun juga dapat mengganggu nyawa banyak orang. Oleh karena itu, sangat wajib bagi kita untuk selesai setiap tidak semua dampak bisa Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami akan mempersembahkan pantun dari teman saya yang bernama Doni Suara. Berikan bagus ke saya semua. Silakan ya. Bunga mawar bukan serasi. Cakep. Warnanya cerah, tiada duanya. Cakep. Untuk sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya-tanya. Baik, kami mulai sesi kedua. Ada yang bertanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan. Baik, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kami akan. Sati. Eksplanasi tentang tsunami. Sebelum memulai presentasi, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Aisyah Sendrawati, kelas 18. Perkenalkan, nama saya
DWL ini absen 2 minggu. Kenapa nama saya menjadi absen 3 bulan? Kenapa nama saya Gadel Besar? Baik, dari sini teman saya akan menjelaskan tentang pernyataan tentang tsunami. Pernyataan umum redup yang tsunami adalah terkait gelombang laut yang mampu mendarat hingga lebih per jam dengan sama Baik, saya akan menjelaskan tentang tsunami. Tsunami lokal ini biasanya terjadi dengan tingkatan yang lebih rendah, artinya hanya area terdekat pesisir saja yang terkena dengan jarak 100 km dari titik tsunami mulai terjadi. Tsunami regional ini biasanya akan dewasa tingkat kerusakan dengan jarak 100 km sampai 1000 km dari titik bawah laut terjadinya tsunami. Tsunami jarak jauh ini biasanya disebut juga sebagai tele tsunami atau ocean wave tsunami, yakni sebuah kejadian tsunami yang sangat destruktif. Deretan faktor terjadinya tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusat air bawah laut dan kemudian air karena longsor dari gunung dan jatuhnya meteor. Terjadinya tsunami akan dilakukan Akibat terjadinya suatu tsunami, buatan daerah yang membawa tsunami akan merusak kapal, kendaraan dan bangunan hingga menyebabkan korban luka dan korban jiwa. Dan gelombang besar tsunami itu mengenai permukaan manusia sehingga menyebabkan kapal yang berjalan tsunami. Baik, karena peluang saya presentasi, kami buka sesi tanya jawab. Kita ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Bagaimana penampilan temannya di depan? Apakah dari segi penyampaian, presentasi sudah bagus atau ada yang kurang? Silakan. Oh, dari strukturnya ada pernyataan umumnya sudah jelas, penjelasannya sudah. Bagaimana? Silakan. Ayo berikan tanggapan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi video pangan jari. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan ulang hasil diskusi yang telah kami bahas mengenai struktur teks deklarasi, tepatnya mengenai bencana alam tsunami. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nikomong Bapak Pranati, saya di sini sebagai moderator. Baiklah, di sini teman saya akan menjelaskan tentang pernyataan
mengenai tsunami. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang dimana Bilang yang serius. Jangan kita tahu apa temennya. tsunami merupakan salah satu bencana alam yang tsunami merupakan salah satu bencana alam yang dimana tsunami sering terjadi gelombang besar di pelabuhan. Yang dimana tsunami ini terjadi atau proses terjadinya tsunami bumi yang menyebabkan perubahan dasar laut dan air terjun. Lalu gelombang besar mencapai naik sampai sekitar 800 dan berakhir dengan gelombang ramah yang landai namun akan meningkat dari area yang pula tsunami ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, seperti contoh bangunan akan hancur terseret air dan bahkan bencana tsunami ini juga dapat menyebabkan Selanjutnya, dan maka dari itu kita harus selalu waspada dan mencari informasi mengenai tsunami agar kita bisa mengurangi resiko-resiko yang besar akan terjadi. Sekian penjelasan kami mengenai bencana alam tsunami. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, tapi jangan dikepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang Kenapa saya presentasi kalian lumayan bagus, tetapi pada saat menjelaskan deretan penjelasannya itu kurang bagus karena ada yang tidak sesuai. Tapi pada saat kesimpulannya lumayan bagus. Sekian, terima kasih. Jadi untuk kelompok lain, silakan di umur saat menyampaikan hasil diskusi, silakan di umumnya Pak dijelaskan ya teman-temannya yang lain mendengar. Kalau dari isi kita mewakili apa yang disampaikan dapat. Jadi sudah cukup dan cukup bagus apa yang disampaikan dan dijawab. baik, kami akan menuju dengan para masyarakat.
Jadi dari 3 kelompok sudah masuk dalam mengembangkan tes eksplanasi pernyataan umum buka dari saling jelas sudah. Jadi berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, siapa yang bisa menentukan? Satu orang, siapa yang bisa menentukan? Dari awal kita sudah belajar tentang apa? Satu orang, silakan. Berdiri coba Nanda. Sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini yaitu kita tentang pembelajaran metode eksplanasi. Di eksplanasi ini saya dapat belajar tentang struktur. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Selain itu juga saya juga mengetahui tentang sampah, gempa bumi dan seterusnya. Ya, jadi dapat disimpulkan kalian sudah mendapatkan informasi tentang struktur teks eksplanasi ada 3: pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian juga kalian sudah menyaksikan video yang ibu tampilkan di depan itu tentang gempa bumi, tentang sampah, dan yang lain kalian juga sudah berdiskusi tentang tsunami. Ya, ada yang bertanya? Sudah jelas? Selanjutnya kalian harus melaksanakan tes akhir. Silakan dibuka linknya sesuai dengan apa yang telah dibuat. Ya, silakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Kalau benar 4, kalian dapat 8 dari sisa KKN. Kita semua selesai? Satu soal nilainya 2. Kalau benar semuanya berarti 100. Sudah? Kita semua? Ibu tadi cek sendiri sudah ada yang sudah benar 100, ada yang benar dapat nilai 80 sudah lulus KKN. Akan disampaikan. Ya, biar cepat. Ada apa pertanyaan? Tentang refleksi pembelajaran. Informasi yang kalian dapat sudah jelas atau belum? Akan dijelaskan. Silakan diperlihatkan. Benar.
Si